Selamat malam, Mbak-mbak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, partisipannya sudah hadir semua. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas atau boten nggih? Halo, suara saya terdengar nggih? Yes. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena sudah lengkap, mungkin bisa kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada mbak-mbak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini, sudah berkenan kami repotkan dalam untuk menyelesaikan tugas kami dan berkenan untuk membantu kami untuk menyelesaikan tugas kami. Mungkin sebelum kita mulai acara ini, alangkah lebih baik kalau kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Mungkin sebelum masuk kita perkenalan dulu nggih. Perkenalkan, saya Dewi sebagai fasilitator, dan di sini ada teman saya Arum sebagai co-fasilitator, dan juga ada Mbak Renza dan juga Mbak Diajeng Retno sebagai dokumentasi, dan juga ada Mbak Habibah dan Mbak Vinona sebagai notulensi. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan diskusi mengenai tentang pencegahan DBD. Ya, tentang itu. Terus mungkin ini untuk lebih mengenal, mungkin dari perwakilan Mbak atau Ibu ada yang mau memperkenalkan diri gitu. Saya mau memperkenalkan diri. Oke, monggo. Monggo, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Putri Nur Fauzia Hidayati. Profesi saya sebagai guru SMA sekalian, dan usia saya 22 tahun. Saya warga desa Kautan. Terima kasih. Warga desa mana tadi, Bu? Kautan. Oh, gitu. Halo, Bu. Bu, siapa panggilannya? Bisa dipanggil Bu Putri. Putri. Aduh, mungkin dari mbak-mbak atau ibu-ibu yang lain ada yang mau berkenalan lagi? Oke, perkenalkan, saya dari Laili, dari daerah Kaligung. Ya, halo Bu Laili. Oke, mungkin karena sudah malam, mungkin bisa langsung kita lanjut ke acara, ke sesi selanjutnya, yaitu Mbak Arum bisa di-share itu peraturan. Ya, jadi untuk sebagai pedoman kita untuk melaksanakan diskusi pada malam hari ini tentang pencegahan DBD ya, kita ada beberapa
peraturan yang harus kita taati, harus kita jalankan agar diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin bisa saya bacakan sambil saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instruksi fasilitator. Nah, di sini fasilitatornya saya. Dan diharapkan ibu-ibu dan mbak-mbak fokus pada layar dan fokus pada pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk yang kedua, baik panitia dan partisipan wajib menyalakan kamera. Jadi untuk kepentingan bersama supaya kita tahu kalau ibu-ibu dan mbak-mbak itu fokus dalam forum. Jadi diharapkan untuk menyalakan kamera apabila tidak terkendala jaringan. Terus kemudian panitia dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Diperbolehkan menaktifkan mikrofon apabila ada kepentingan jika ingin bertanya atau berbicara seperti itu. Kemudian panitia tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi jawaban partisipan selama kegiatan berlangsung. Mungkin ini bisa dipahami, nggih. Lanjut saja. Yang nomor 5, pertanyaan akan disampaikan secara langsung oleh fasilitator. Nomor 6, partisipan diharap menjawab secara jujur tanpa berdiskusi dengan partisipan lain atau mendapat bantuan dari orang yang berada di sekitar partisipan. Jadi jawaban diharapkan langsung dari pendapat ibu-ibu dan mbak-mbak. Nggak perlu tanya siapa gitu. Jadi apa pendapat dari ibu dan mbak bisa langsung disampaikan gitu. Jawaban partisipan menjawab pertanyaan melalui fitur chat yang ada di platform Zoom. Untuk fitur chatnya ada di bawah. Kalau mbak-mbak yang memakai laptop ada di tengah. Di situ ada tulisan chat. Nah, bisa diklik di situ. Nah, nanti bisa diketik di situ jawaban yang kami berikan. Ya, gitu. Kalau yang memakai HP, ada titik 3 di sebelah kanan bawah. Nah, itu bisa diklik. Terus kemudian nanti ada tulisan chat di situ. Nah, jawabnya nanti di situ kalau yang pakai HP. Kemudian lanjut, partisipan mengisi satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menyatakan dan maupun atau. Jika ingin menambahkan jawaban, pisahkan dengan kalimat selanjutnya. Di sini maksudnya setiap jawaban itu diharapkan satu kalimat tidak mengandung kata hubung dan atau. Gitu. Jadi kalau mau mengirim 2 jawaban atau lebih, itu bisa dipisah. Satu jawaban dikirim dulu, terus kemudian kalau ada jawaban lain itu bisa diketik kembali, terus dikirim lagi. Misal kalau mau jawab kotor dan jorok gitu, itu nggak boleh. Jadi kotor dikirim, terus ketik lagi jorok itu dikirim gitu. Seperti itu nggih. Terus kemudian nomor 9, semua jawaban dari partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan di Jamboard. Itu ketika nanti ibu-ibu dan bapak sudah menjawab, kami dari tim akan mengelompokkan jawabannya di Jamboard. Terus yang terakhir, diskusikan setiap jawaban untuk membangun komitmen antar peserta apabila terdapat suatu jawaban yang berbeda atau berlawanan, kembalikan solusi kepada peserta apakah jawaban tersebut masuk salah satu kategori atau masuk kategori baru atau dibuang dari jawaban.
Jadi yang nomor 10 nanti kita berdiskusi bersama untuk mengelompokkan jawaban-jawaban dari Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin dari sini ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, monggo. Sudah jelas? Okay. Oke, kalau sudah jelas mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaannya Mbak Arum. Share pertanyaan. Nah, pertanyaannya sudah muncul nggih di layarnya Ibu-ibu sama Mbak-mbak? Ini yang pertama ada pertanyaan percobaan, latihan buat mengecek apakah Ibu dan Mbak-mbak sekalian udah paham belum caranya gimana buat ngirim jawabannya. Bisa dicoba di mana alamat Ibu tinggal. Bisa dicoba langsung dijawab di room chat, di fitur chat yang ada di Zoom. Yang belum mengirim jawaban, monggo silahkan dikirim di fitur chat. Kalau pakai ibu-ibu yang pakai laptop, ada di tengah ada tulisan chat. Nah, itu bisa diklik, kemudian bisa dituliskan jawabannya di situ. Kalau untuk yang pakai HP, ada di sebelah kanan bawah, ada titik 3 yang mendatar, itu bisa diklik, kemudian nanti ada tulisan chat. Nah, di situ bisa diklik kembali, terus jawabannya bisa diketik di situ. Monggo kalau misal langsung saja bisa
unmute, bisa langsung dihidupkan mikrofonnya, bisa langsung disampaikan. Kalau misal kesulitan untuk menjawab atau kurang paham gitu jawabnya di sebelah mana, bagaimana. Sudah, Mbak. Sudah, nggih. Laili udah ngirim. Oke, terima kasih. Ya. Yang lainnya mungkin oh, ini sudah ada 8 sesuai dengan jumlah partisipan. Sudah semua berarti sudah bisa nggih semuanya? Sudah bisa cara menjawab. Ada yang dari Kaligung, ada yang dari Kautan, Patoman, Badean, Dusun. Oh, ada yang dari Kautan, Dusun Kerasak, RT 2, terus dari Kautan, Kaliagung juga ada. Dari Desa Sukojati. Banyak yang dari Kautan, nggih. Mungkin karena ibu-ibu sudah paham, bisa lanjut langsung ke pertanyaan pertama, Mbak. Nah, ini untuk pertanyaan pertama dari kami. Menurut saudara sekalian, keadaan lingkungan yang bisa menyebabkan DBD itu seperti apa? Monggo, bisa dijawab. Caranya sama seperti tadi. Diketik ya, Mbak. Bagaimana, Bu? Chat. Oke, di chat. Oke. Caranya seperti yang soal latihan pertama tadi. Jawabannya diketik dan dikirimkan melalui fitur chat. Bagaimana? Sudah apa belum? Oh, sudah. Oke. Mbak Arum sudah, ini sudah semuanya, nggih? Atau masih ada lagi? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang karena sudah semuanya sudah menjawab, sekarang kita diskusikan, kita kelompokkan jawaban sesuai dengan kategorinya. Yang mirip-mirip kita satukan satu warna gitu. Mungkin ini ya, ada kotor, ada tiga jawaban kotor. Nah, itu bisa disatukan baru. Satukan, disamakan warnanya.
Nah, kemudian jawaban mungkin kalau yang tulisannya banyak itu bisa kertasnya sticky note-nya bisa diperbesar Mbak supaya yang pakai HP bisa terlihat lebih jelas. Nah, okay. Yang pertama ini saya contohkan terlebih dahulu, nggih. Nanti mungkin selanjutnya bisa dibantu untuk ibu-ibu dan mbak-mbak membantu untuk mengelompokkan. Nah, kotor dikelompokkan dengan kotor. Terus ada air yang mengandung unsur-unsur air kita kelompokkan jadi satu. Terus ini banyak tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Berarti kan sama dengan kumuh. Bisa nggak kalau disamakan sama kumuh? Sampah sama kumuh itu jadi satu nggih? Masuk ya? Iya, masih sama kok artinya. Kalau lembab itu kira-kira masuk yang mana? Atau disendirikan atau ada masuk dalam Sendiri. 3 kategori? Sendiri. Tidak ada yang satu kesatuan dengan lembab. Oke, Oke, bisa disepakati nggih yang seperti ini. Jadi ada 4 kategori: kotor, terus di genangan air, di tumpukan sampah atau di tempat-tempat yang kumuh, dan di tempat yang lembab. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, cara jawabnya masih tetap sama, soalnya gimana biasanya nyamuk penyebab penyakit DBD bersarang. Monggo bisa dijawab melalui fitur chat yang ada di Zoom. Bagaimana Mbak Arum, apa sudah mengirim jawaban semuanya? Mungkin kalau sudah, bisa dibantu untuk menampilkan jawaban di Jamboard. Nah, jawabannya sudah ditampilkan Ibu-Ibu sama Mbak-Mbak. Mungkin bisa dibantu untuk sekarang. Siapa yang mau memimpin untuk mengelompokkan jawaban? Ada genangan air, sisa hujan, tempat kumuh, solokan. Itu got dibarengin sama selokan. Oke. Got sama selokan. Ya. Terus genangan air kotor sama genangan sisa air hujan. Mungkin di tempat yang banyak airnya itu bisa dimasukkan mana? Got atau
Genangan air hujan itu. Di genangan air hujan ya. Pokoknya yang berair gitu ya. Kalau tempat sampah sama tempat kumuh Bisa dijadikan satu itu. okay. Bisa. Dari ibu-ibu lain setuju nggak? Ini Nggih, Mbak, setuju. oke. Setuju. Jadi ada 4 kelompok diselokan di tempat sampah atau tempat yang kumuh, di genang-genangan air, dan juga di tempat yang gelap. Lanjut Mbak Arum. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk atau ciri-ciri nyamuk yang bisa menyebabkan DBD? Monggo bisa dijawab Ibu-ibu sama Mbak-mbak. Bagaimana? Apa sudah selesai? Bentar Mbak Dewi. Oke, monggo dilanjut. Diharapkan jawabannya jawaban dari pendapat masing-masing, nggih. Jangan mencari atau bertanya seperti itu. Jadi murni dari jawaban pendapat dari masing-masing kita sendiri. Nah, jawabannya sudah muncul, sudah semua menjawab. Nah, monggo ibu-ibu yang mau membantu untuk mengelompokkan dari Bu Vita, Bu Laili, atau Bu Wikayah, atau ibu-ibu yang lainnya, monggo. Atau Bu Putri. Itu untuk berwarna hitam putih garis-garis bisa disatukan dengan tubuh berwarna hitam putih belang, berwarna hitam belang putih. Terus untuk belang-belang itu juga bisa disatukan sama belang-belang putih di sekitar tubuh. Okay. Oke, kalau besar dan panjang ini beda nggih ya? Jadi ada 3 kelompok begitu. Berwarna hitam putih atau belang-belang, terus nyamuknya besar dan nyamuknya panjang. Oke, bisa dilanjut?
Nah, untuk pertanyaan nomor 4, kira-kira saat musim apa banyak terdapat nyamuk penyebab DBD? Nyamuk penyebab demam berdarah. Monggo silakan dijawab. Saya ingatkan kembali kalau jawabannya harus murni dari pendapat ibu-ibu sekalian. Tidak boleh bertanya pada orang sekitar atau mencari jawaban, mungkin mencari di internet itu jangan. Bagaimana Mbak Arum? Sudah apa belum? Masih kurang satu. Oh, okay. Sip. Monggo, siapa yang mau membantu untuk memimpin, mengelompokkan? Dari mbak-mbak atau dari ibu-ibu? Ada musim hujan. Nah, ini mungkin musim hujan. Sama, oh musim hujan semua, nggih? Jawabannya satu kelompok berarti. Dijadiin satu kelompok semua. Jadi keputusannya nyamuknya banyak terdapat pada musim hujan. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk gejala dari penyakit DBD? Monggo bisa dijawab. Bagaimana? Apa sudah selesai? Kalau misal ada kendala jaringan atau apa bisa disampaikan, nggih. Kalau mungkin nggak bisa disampaikan lewat Zoom, bisa langsung chat di grup. Kita kan punya grup. Nah, bisa dikomunikasikan di situ.
Nah, monggo, ini sudah tampil semua jawabannya. Silakan, mungkin ada yang mau membantu untuk mengelompokkan. Demam. Ya, ada beberapa jawaban demam sama yang orange. Muncul bintik. Terus apalagi ya Bu kira-kira yang bisa dikelompokkan? Oh ya itu yang pink di bawah sama yang orange itu muncul bintik-bintik. Nah ini sama nggih. Panas. Ada lagi mungkin yang bisa dikelompokkan. Oh, mungkin dingin ini maksudnya kayak gergesi gitu loh. Itu masuk ke demam apa enggak sih? Masuk kayaknya. Kan panas dingin gitu kan. Itu kan gejala demam. Tanda-tandanya kalau orang demam. Lemas, membiru. Ini masing-masing jawabannya, Ge. Apakah bisa dikelompokkan? Bagaimana ibu-ibu, menurut ibu-ibu bagaimana? Bisa nggak dikelompokkan? Nggak usah, Mbak. Jadi kita bisa lanjut, Ge. Ya, lanjut aja. Lanjut, Mbak Rum. Bagaimana cara mencegah terjadinya DBD? Bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit DBD? Monggo silakan dijawab. Bagaimana? Apakah sudah selesai menjawabnya? Sudah. Sudah. Mbak Rum, bagaimana? Apakah bisa ditampilkan jawabannya? Mbak Dewi. Oke. Bagaimana Mbak Rum, apakah sudah bisa ditampilkan?
Banyak, jawabannya banyak. Monggo mungkin dari Mbak-mbak atau ibu-ibu bisa on mic untuk membantu mengelompokkan. Ini fogging ada 2. Nah, ini sudah selesai dikelompokkan. Bagaimana? Apakah ada yang kurang dari pengelompokan ini? Ada yang salah mungkin menurut Mbak-mbak sama ibu-ibu, atau mungkin masih ada yang bisa dikelompokkan kembali, atau kita bisa lanjut? Menurut saya menerapkan 3M itu bisa digabung dengan menjaga kebersihan itu, lingkungan bersih itu. Kalau ini menggunakan lotion sama memasang kelambu, kira-kira bisa nggak kalau digabungkan ya? Karena itu kan kayak mencegah tergigit kita agar tidak tergigit nyamuk gitu. Sebenarnya bisa, cuman kalau menurut saya lotion nyamuk itu untuk melindungi kita sendiri gitu. Kalau untuk lingkungan itu kan untuk bareng-bareng gitu loh, Mbak. Oh, okay. Jadi tetap sendiri-sendiri saja ya? Iya. Oke, sudah? Ada lagi? Mungkin sudah, bisa kita lanjut. Lanjut Mbak Rum. Nah, nomor 7, apakah keluarga Anda sudah melakukan upaya pencegahan DBD secara mandiri? Jika sudah, coba sebutkan. Monggo, silakan dijawab di fitur chat yang ada di Zoom. Bagaimana? Sudah apa belum? Sudah selesai? Monggo bisa dilanjutkan.
Bagaimana Mbak Rum, kalau sudah mungkin bisa ditampilkan jawabannya. Nah, ini. Mungkin bisa lebih diperbesar Mbak, karena kecil sekali. Nah ini sudah menguras bak mandi 1 minggu sekali. Menguras bak mandi. Ada 2 jawaban untuk menguras bak mandi. Sudah menjaga, sudah dengan membersihkan lingkungan rumah. Itu yang hijau sama yang pink. Nah, oke, setuju. Sudah. Bagaimana menurut ibu-ibu, ini sudah sesuai belum dengan harapan ibu-ibu? Atau ada lagi yang bisa dikelompokkan, atau mungkin dihapus boleh, atau gimana? Itu kalau bisa air-air dijadikan satu aja, Mbak. Air-air. Kayak bak mandi, menutup genangan air, menguras air gitu. 4. Sudah. Ya, mungkin itu yang mengubur. Oh, enggak sih. Mengubur dijadikan satu sama itu, kebersihan lingkungan. Membersihkan sampah-sampah gitu ya. Oke, bisa lanjut. Bisa dilanjut Mbak Arum. Pertanyaan nomor 8. Apakah Anda tahu program PKM, program Puskesmas Badean untuk mencegah terjadinya penyakit DBD? Coba sebutkan. Ibu-ibu sama mbak-mbak tahu nggak program dari Puskesmas Badean untuk mencegah terjadinya DBD di wilayah kerja Puskesmas Badean? Kalau tahu boleh disebutkan melalui fitur chat. Monggo kalau tahu bisa ditulis. Terus misalkan ibu-ibu sama mbak-mbak belum tahu, bisa jujur saja. Misal tidak tahu gitu, silahkan, nggak apa-apa.
Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Nah, ini jawabannya sudah ditampilkan. Bisa ini bisa langsung dikelompokkan yang tahu dengan tahu, yang tidak dengan tidak. Kurang tahu mungkin bisa jadi satu, Mbak, sama tidak tahu. Ini kalau jaga kebersihan sama menguras air ini apa masuk program Puskesmas, nggih? Bagaimana ini? Kalau menurut ibu-ibu sama mbak-mbak, menguras air itu program dari Puskesmas atau mungkin tindakan kita untuk mencegah sendiri dari masing-masing individu kita? Pribadi itu Mbak, Dua-duanya. pribadi menurut saya. Kalau menurut ibu-ibu yang lain gimana? Mungkin yang jawab tadi. Mungkin saya tanya aja ya, biar ada ini penguat jawaban dari Ibu Laili. Mungkin gimana kalau menurut Ibu Laili? Halo, Iya, ini kalau yang itu kan kebersihan pribadi. Mbak Renza, mungkin Mbak Habibah bisa dijadikan co-host biar chatnya bisa langsung masuk ke Mbak Habibah. Oke, sebentar ya, Mbak. Nggih. Sebentar. Oke. Mungkin bisa sambil disiapkan jawabannya sebelum diketik. Ini nomor 9. Apakah rumah ibu-ibu pernah didatangi petugas Puskesmas Badean untuk pemeriksaan jentik nyamuk? Mbak jawabannya dikirim sekarang atau nanti? Soalnya ini nggak bisa. Iya, mohon maaf masih menunggu. Oke. Mbak Dira.
Mbak Dira, halo Mbak Dira. Halo, halo. Ya, Mbak Habibah mungkin bisa dijadikan co-host. Ya, ya, Mbak. Host, bisa dijadikan host. Mbak Habibah mungkin bisa dipindah menjadi host. Oke. Bagaimana? Chatnya sudah bisa terkirim. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah sudah bisa mengirim jawaban? Sudah bisa, tapi belum terkirim. Dikirim ulang mungkin ke ini. Ya, bisa dikirim ulang untuk jawaban nomor 9. Sekarang sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke. Monggo dicoba. Nanti kalau nggak bisa konfirmasi kembali nggih. Dikirim ke Renza ya? Ke ini. Habibah. Habibah. Oke, saya salah. Kok nggak terkirim, Mbak? Masih belum bisa. Oh, masih belum bisa. Coba lagi mungkin Ibu. Iya. Bagaimana sekarang sudah bisa? Aman nggih? Kok punya saya belum terkirim? Oh. Kok nggak bisa terkirim tuh kenapa ya? Ini apa Mbak? Mungkin punya Ibu Laili itu pilihannya harus dipilih dulu Mbak. Itu kayak saya tadi kan ada 2 itu. Ada Habibah sama Renza. Kalau tadi kan langsung otomatis ke Arum tuh. Iya. Oh, bentar sih. Jadinya harus dipilih dulu salah satu. Salah satu. Ya, dipilih Habibah ya. Nggih. Bener. Bentar. Sudah, Mbak? Sudah. Iya. Sudah semua. Kalau sudah mungkin Mbak Habibah bisa di ini. Oh, masih 4 katanya yang menjawab. Monggo yang belum Ibu-ibu. Mbak-mbak, monggo segera menjawab. Ini, kalau mungkin ada kendala seperti Bu Laili tadi, di bagian atas tempat kita menuliskan chat itu ada ini, ada tulisan 2.2 yang itu direct message. Nah, itu bisa diklik yang panah ke bawah.
Itu diklik. Nah, terus dipilih notulensi Habibah. Terus bisa diketik di situ. Karena tadi Mbak Arumnya keluar ini ada kendala jaringan, jadi sekarang pindah ke Mbak Habibah. Bagaimana? Apa ada kendala yang lain dari yang lain? Monggo ibu-ibu, masih 5 jawaban yang masuk, kurang 3. Monggo. Kami tunggu. Monggo, jawabannya masih kami tunggu. Kalau sudah, mungkin Mbak Habibah bisa langsung ditampilkan jawabannya. Oke, sudah. Bisa itu. Pertanyaannya tertutup, Mbak. Nah, apakah rumah Ibu pernah didatangi petugas Puskesmas Badean untuk pemeriksaan jentik nyamuk? Ada yang belum? Ada yang pernah? Belum sama tidak, itu bisa dijadikan satu. Belum tahu itu mungkin bisa dikelompokkan ini sama yang kurang tahu, Mbak. Sama tidak tahu. Yang biru itu. Yang tidak itu yang belum. Nah, kalau yang tidak tahu itu masuk ke hijau. Masuk ke hijau. Tidak tahu sama belum tahu kan sama. Nah, oke. Ini disamakan yang pernah sama yang jadi kuning. Oke, sudah. Bisa dilanjut ke pertanyaan terakhir ya ini. Alhamdulillah kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Setelah ini sebentar lagi kita selesai. Nomor 10. Adakah manfaat yang dirasakan ibu-ibu dari program Puskesmas Badean? Monggo bisa dijawab. Program ini yang dimaksud tentang program pencegahan DBD, bukan program-program lain yang diadakan di Puskesmas. Kan kalau Puskesmas itu programnya ada banyak. Nah, nomor 10 ini yang kita maksud adalah program pencegahan DBD. Boleh diulang pertanyaannya, Mbak?
Nggih, pripun? Pertanyaannya boleh diulang? Oh, Oh, nggih, iki. niki. Adakah manfaat yang dirasakan ibu-ibu dari program pencegahan DBD di Puskesmas Badean? Manfaatnya ada apa enggak menurut ibu-ibu dari program pencegahan DBD di Puskesmas Badean? Ada beberapa jawaban yang mengatakan tidak. Ini yang hijau sama yang biru. Tidak, karena tidak tahu programnya. Lumayan membantu masyarakat untuk mencegah penyakit DBD. Belum ada karena tidak didatangi tugas PKM Badean. Sedikit itu mungkin bisa ini Jawa kuning. Nah, kalau belum itu bisa masuk hijau enggak ya kira-kira? Masuk sih. Masuk. Oke, masuk ya. Ganti hijau, Mbak. Oke. Ini sudah ini masuk pertanyaan terakhir. Mungkin bisa kita balik ke pertanyaan pertama. Kita cek-cek sebentar. Mulai dari yang awal. Nomor 1. Nah. Ini lanjut Mbak, mungkin bisa langsung di skip-skip saja beberapa detik gitu. Sambil dilihat mungkin ada beberapa jawaban yang bisa kita koreksi atau mungkin kurang serep gitu. Ini aman ya? Aman, sudah aman. 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 Oke, alhamdulillah kita sudah menjawab 11 pertanyaan. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa langsung dari Mbak Pinona menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Iya, Mbak Dewi. Oke, monggo Mbak. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita pada malam hari ini dari jawaban ibu-ibu dapat dilihat bahwa ibu-ibu di wilayah cakupan Puskesmas Badean sudah memahami terkait penyakit DBD termasuk bagaimana cara pencegahannya. Akan tetapi dari program Puskesmas di Badean sendiri kurang diketahui atau kurang dirasakan oleh masyarakat di Desa Badean. Seperti itu, Mbak, kesimpulannya. Oke, terima kasih Mbak Pinona. Mungkin cukup untuk malam hari ini. Saya ucapkan, kami ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir dan berkenan membantu kami. Mungkin ini bisa di stop share dulu, kita ambil dokumentasi untuk foto bersama. Baik, untuk sesi dokumentasi pada malam hari ini kita ambil 2 foto. Untuk Ibu dan Mbak bisa tahan posenya sebentar.
1, 2, 3. Sebentar. Lagi nggih? 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Renza atas bantuannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu-Ibu. Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk kami, silakan. Oke. Semangat semuanya. Ya, makasih Mbak, makasih Bu. Oke. Oke. Mungkin bisa kalau ada kepentingan lain bisa meninggalkan Zoom-nya, bisa di-live. Oke. Terima kasih, Makasih. Ibu, Mbak-Mbak. Selamat malam.